Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marta Mandalena Boris Shanturi. Saya dari kelas 10 IPS 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu siklus air dan fungsi air. Nah, dalam bidang studi geografi yang dibimbing atau guru saya adalah Pak Tambah. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, air memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi air. Fungsi air. Nah, bagi tumbuhan ada 3 poin yang mencakup, yaitu sebagai bahan fotosintesis. Yang kedua, pelarut zat hara. Yang ketiga, tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Nah, yang kedua, bagi hewan ada 4 poin yang mencakup. Yang pertama, untuk minum. Yang kedua, membersihkan tubuh. Yang ketiga, tempat hidup beberapa jenis hewan. Contohnya itu ikan gitu. Nah, yang keempat, produksi susu bagi hewan mamalia. Lanjut, bagi manusia ada 6 poin yang mencakup. Pertama, untuk kebutuhan minum. Yang kedua, keperluan rumah tangga. Yang ketiga, membersihkan tubuh. Keempat, irigasi pertanian. Kelima, jalur transportasi. Keenam, sarana rekreasi dan olahraga. Nah teman-teman, ternyata air itu selalu tersedia di muka bumi. Nah, karena apa sih air tersedia di muka bumi? Tentunya karena air memiliki siklus air. Nah teman-teman, apa sih siklus air? Siklus air atau daur air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah teman-teman, air memiliki 3 tahap siklus air. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Nah, apa sih evaporasi itu? Evaporasi itu adalah air di muka bumi menguap karena panas matahari. Lalu uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Yang kedua adalah pengembunan atau kondensasi. Apa sih kondensasi? Nah, kondensasi itu adalah uap air di atmosfer akan berubah wujud menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Nah, tahap terakhir ini adalah tahap presipitasi. Apa sih tahap presipitasi itu? Nah, tahap presipitasi adalah titik-titik air akan turun ke dalam bentuk hujan es atau salju, teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya adalah proses siklus air. Nah, proses siklus air ini dimulai dari permukaan bumi yang menguap karena panasnya matahari, yang dinamakan atau bisa disebut juga dengan evaporasi. Tumbuhan juga melakukan penguapan atau yang disebut dengan transpirisasi. Nah teman-teman, hasil dari kedua tahap tersebut adalah uap air. Nah, uap air di permukaan atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air, awan, ataupun embun. Nah, jika titik-titik air tersebut sudah jenuh, akanlah terjadinya hujan atau bisa disebut dengan presipitasi. Nah, berikutnya air hujan akan terserap oleh tanah. Dan ada juga teman-teman yang jadi air permukaan yang dapat menyerapnya kembali. Nah teman-teman, untuk kita lebih mudah memahami tentang siklus air, saya akan membuat skemanya. Semoga kita semua dapat memahaminya. Mohon izin Pak, saya ada satu pantun. Pak Tambah membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Terima kasih.